Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pemeliharaan yang Kau berikan. Kami rasakan bagaikan umat Israel dalam lindungan Tuhan, dalam kasih sayang yang Tuhan berikan hidup kami. Tulah berdatang, tapi kami tidak mengalami karena dalam lindungan Tuhan. Maka pada pagi ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai 4. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman-Nya dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya. Karena kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Puji Tuhan, keselamatan yang besar. Kita ingat firman Tuhan, Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12, tidak ada keselamatan hanya selain nama Yesus. Keselamatan yang kita dapat bukan karena kita berbuat baik, tapi karena anugerah. Oleh karena pengorbanan Tuhan di juta, kita mendapat keselamatan. Semua karena anugerah. Maka keselamatan yang besar jangan kita sia-siakan. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Memperhatikan apa yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Itulah firman Tuhan yang disampaikan melalui perantara apa dikatakan malaikat-malaikat. Perantara itulah malaikat-malaikat. Kita perhatikan dengan seksama, sebagaimana dikatakan ayat 2. Sebab kalau firman dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku. Apa yang disampaikan malaikat-malaikat tetap berlaku. Malaikat yang disampaikan ini adalah di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama, inilah, dan tuliskanlah kepada malaikat di Sardis. Ini firman Dia yang memiliki ketujuh roh dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Firman Al-Kata tuliskan kepada jemaat di Sardis. Ya, saat dituliskan pada malaikat. Siapa itu malaikat? Itulah pemimpin, oleh tepatnya gembala. Gembala sidang jadi dipercayakan oleh Tuhan, yang saat itu dia mengembalakan sidang jemaat di Sardis. Dia bekerja dan melayani Tuhan sesuai dengan maunya Roh Kudus, bukan maunya sembarangan. Atas pimpinan Roh Kudus, kalau malaikat-malaikat itu menyampaikan, ya,
atas pimpinan Roh Kudus, bukan keinginan dagingnya, tapi Roh Kudus sebagaimana jemaat Sardis dan jemaat yang lain di Asia kecil ini. Demikian Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan berita tentang keselamatan besar. Sebab tiada keselamatan di kolong langit, hanya nama Yesus Kristus. Keselamatan yang besar hanya Yesus, dalam nama Yesus. Bukan yang sembarangan, bukan nama yang lain, tapi nama Yesus. Nama Yesus, sebagaimana kembali Roma Rasul-Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapa apapun juga selain dalam Yesus. Sebab di kolong langit itu tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan selain nama Yesus. Yesus Allah menjadi manusia yang rela berkorban, yang telah mati buat saudara saya, yang menyelamatkan kita, yang kita tidak salah. Kita bukan bicara agama, tapi kita selamatkan. Hanya selamat yang besar, hanya melalui korbannya, melalui darahnya di Kalvari, kita boleh selamatkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Selamat yang besar yang Kau berikan hidup kami. Kami tidak memperhatikan dengan baik, sebab kesama malaikat hanya pesuruh Allah Tuhan. Biar gembala sidang yang Kau percayakan dalam hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang menjaga tabisan dengan baik dan melakukan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, bukan kehendak daging kami, hawa nafsu kami, tapi sesuai pimpinan Roh Kudus. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang selamat. Apa jadi kebutuhan kami, kami percaya sudah siapkan. Kembalikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lamar TNI, Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan. Sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.